Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Dulkamesti. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan materi Nearest Neighbor. Apa sih Nearest Neighbor itu? Nearest Neighbor merupakan suatu metode untuk mengklasifikasikan suatu data baru berdasarkan similaritas dengan label data. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, menentukan nilai K. Kedua, menghitung jarak antara data baru ke setiap data per label. Ketiga, menentukan data K per label jarak terpendek. Keempat, klasifikasi data terbaru ke dalam mayoritas per label. Langsung saja ya ke studi kasusnya. Studi kasus, diketahui terdapat sebuah iris dataset dengan 3 macam spesies, Sentosa, versicolor, dan virginica, yang mana pada tiap spesies tersebut memiliki ciri-ciri sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian, carilah kebenaran dari jenis spesies tersebut menggunakan nearest neighbor. Mari kita coba untuk mencarinya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, pertama-tama akan saya tunjukkan iris dataset dengan 3 spesies yang sudah saya singgung sebelumnya. Di sini terdapat 150 data ya, 50 data spesies Setosa, 50 data spesies versicolor, dan 50 spesies virginica. Oke, lanjut ke data test training. Selanjutnya, pada data test training ini kita akan membagi dataset sejumlah 150 sebelumnya menjadi 3 tabel yang berbeda sesuai dengan spesies masing-masing ya. Di sini terdapat tabel dengan 50 data spesies Setosa, tabel dengan 50 data spesies versicolor, dan tabel dengan 50 data spesies virginica. Setelah kita membagi 3 tabel sesuai spesies masing-masing tersebut, kita akan melakukan pembagian kembali untuk masing-masing tabel dengan persentase 70-30%. 70-30% dari 50 data adalah 35 dan 15 ya. Kemudian 15 data terakhir dari masing-masing kolom, masing-masing tabel kita jadikan satu tabel di sini. Kemudian untuk sisanya 35 data dari masing-masing tabel kita juga jadikan satu menjadi tabel baru di sampingnya. Selanjutnya, pada proses kali ini kita tentukan nilai K-nya lebih dahulu ya. Saya sendiri menentukan nilai K-nya adalah 1. Jadi kita akan mencari nilai 1NN. Di sini ada data sejumlah 75, di mana didapatkan dari gabungan 35 data dari masing-masing tiap spesies yang telah kita gabungkan sebelumnya. Kemudian, untuk di baris yang paling atas ini adalah baris yang didapatkan dari 15 data dari masing-masing spesies yang juga kita telah gabungkan sebelumnya. Lalu bagaimana sih mencari jarak NN terdekat? Berikut ini adalah rumusnya, yaitu akar dari sepal length milik 35 data dikurangi sepal length milik 15 data dipangkat 2, ditambahkan sepal width milik 35 data dikurangi sepal width milik 15 data dipangkat 2, ditambah kembali dengan petal length milik 35 data dikurangi petal length milik 15 data dipangkat 2, dan terakhir ditambahkan petal width milik 35 data dikurangi petal width milik 15 data dipangkat 2. Setelah mendapatkan nilai jaraknya dari perhitungan itu, kita urutkan ya nilai jarak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita lihat yang paling atas, jarak terkecil, apakah spesiesnya sesuai dengan garis yang paling atas ini, sesuai dengan 15 data yang kita telah ambil tadi. Jika sama seperti misal Setosa dengan Setosa, maka hasilnya benar. Jadi hasil Setosa dan hasil Setosa, berarti spesiesnya sudah benar. Begitu pula untuk tabel-tabel selanjutnya, kalian bisa mencoba sampai jumlah total 45 data ini. Kemudian
Berlanjut lagi dengan nilai K3. Jadi kita mencari nilai 3NN. Nilai 3NN ini sebenarnya sama ya rumusnya dengan mencari nilai 1NN. Hanya saja ketika nilai 1NN, kalian hanya akan mencari nilai terkecil di baris pertama saja. Sedangkan untuk mencari 3NN, kalian melihat nilai terkecil 3 teratas ya. Jika spesiesnya ada yang dominan, berarti itulah spesiesnya. Kemudian jika ingin mencari sisanya dari 2 sampai 45, silakan lakukan rumus yang sama ya bagi 1NN dan carilah nilai terkecil 3 baris pertama. Dan cari dominannya untuk mengetahui apakah spesies itu benar atau tidak. Oke, untuk kali ini hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.